Sekarang Pak, orientasi Bapak yang mau Bapak mau mendatangkan empal gentong itu kebutuhan untuk apa nih? Mereka paparin semua klasiknya, storytelling dan lain-lainnya. Akhirnya saya bedah hal sedikit. Menurut saya empal gentong klasik indikatornya gampang. Saya nyiriin dari talenannya. Ari talenan sampai cekong ya, itu berarti dagang wis lawas. Oh iya benar. Iya kan? Satu hal, diem tuh, terbantahkan ya. Coba lihat empal gentong di sini, rata dia masih baru. Satu, kedua, pisaunya duduk golok, pisau sing kayak C gitu tuh bentuknya, Kayak melengkung. kayak celurit ya. Nah iya, melengkung gitu. Karena dia potongnya gini kan, ngiris. Karena daging itu sebenarnya teknisnya nggak boleh digini-gini kan. Oh nggak boleh. Nggak boleh, jadi bikin alot. Oh. Makanya dia gini, shred. Ah. Di ibaratnya kalau bahasa di dapur tuh di slice, di fillet. Kedua itu dilihat, sok lihat pisau prevent Pak, terbantahkan dua hal. Ketiga, dagingnya, daging empal gentong asli itu versi klasik ya, si dagingnya itu berwarna kuning karena dia direbus langsung di rendaman kuah empal gentongnya. Nah di situ dia warnanya coklat, jadi cuma direbus sama air biasa, terus ditus, potong-potong-potong, disiram kuah empal gentong. Akhirnya si daging sama empal gentong itu berdiri sendiri-sendiri. Nah di kuliner itu nggak boleh Kang, begitu tuh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Jadi sekomplikated masakan di situ, makanya tingkat mahalnya seorang tukang masak tuh di situ kan. Semakin dalam satu sajian makanan ini dia menyajikan beberapa akulturasi unsur seni budaya berbagai macam daerah, semakin dia bisa menonjolin setiap daerah itu nonjol balance. Nah berarti dia sudah, kalau bahasa ini sih level dewa lah bahasa gitu ya. Tapi ketika dia bilang ini akulturasi Bali gini, tapi ketika ada satu dua item yang mencolok, misalnya lada hitamnya mencolok, atau misalnya kayu manisnya mencolok, sudah itu patah tuh, terbantahkan tuh ibaratnya menu tersebut. Jadi memang sekomplikated apapun, semua bumbu itu semua harus balance, tidak boleh ada yang dominan. Sebetulnya antara ini feeling ya, antara feeling dan gramasi. Sebetulnya secara teknis balik lagi, kalau dia memang sudah jam terbangnya sudah tinggi, kadang dia hanya butuh untuk admin. Oh. Jadi admin itu istilah gini, ketika dia coba bikin ini catat ini ada yang menyatat. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu dicatat sama adminnya itu. Jadi antara kalau udah profesional istilahnya lah ya, antara feeling sama gramasi itu kadang perbedaannya sangat tipis sekali kan. Karena dia ibaratnya ya, tangan tuh ini juga istilahnya penjabarannya, tangan itu seperti kayak ada timbangan sendiri tuh Kang. Mau sedikit, mau gede, porsi banyak. Dia kan kadang ada tukang masak itu dia ngebumbuin wur gitu ya. Sebenarnya itu udah ada hitungannya itu. Oh sudah ada. Udah ada hitungannya. Dia karena dia udah ngebayang. Oh saya dulu pernah masak sapi 5 kilo misalnya. Sapi 5 kilo. Biasanya sih cuman pakai dengan 2 bungkus garam ini udah cukup gurih. Jadi makanya dia santai aja kan, karena dia ngejar waktu, speed aja dia buang-buang. Pak itu sudah ada perhitungannya, karena dia sebelumnya sudah melakukan hal itu. Oh. Bukan tanpa panduan itu. Cuman ibaratnya don't try this at home ketika untuk koki-koki yang baru atau baru masih helper, cuman dia pengen dipanggil chef tuh. Jadi dia gaya-gayaan masak. Oh yang chef itu gue masak main lempar-lempar, ini nggak ketemu tuh, asin semua begitu kan. Nah tadi Mas Rija sampaikan terkait dengan kuliner Kabuyutan, dan ada beberapa kuliner Kabuyutan itu menjadi makanan khas Cirebon. Seperti empal gentong, empal asem, nasi jamblang, dan lain sebagainya ya. Nah tadi Mas Rija sampaikan ada namanya empal blotong. Nah boleh disampaikan nih ke teman-teman, apa sih keunikan dari empal blotong ini yang saya sendiri baru dengar nih Mas? Baik Kang, begini, empal blotong sendiri ternyata umurnya lebih tua dari empal gentong sama empal asem yang biasa kita konsumsi di Cirebon ya. Jadi pendahulunya dari empal gentong dan empal asem. Empal blotong sendiri pembedanya dengan empal gentong, pertama
dia agak manis. Oke. Karena memang di situ memakai gula aren. Warnanya agak kecoklatan. Kedua, pemakaian kunyit dan santannya itu tidak terlalu tebal. Jadi timpal blotong itu lebih berempah, kuat rempah-rempah, sama dia rasanya agak manis. Dan terus pembedanya lagi di sambalnya. Kalau di empal gentong sambalnya kan cuma cabai bubuk ya. Nah di empal blotong ini dia pakai sambal ulek itu. Dan kalau kita berbicara versi aslinya justru pakainya daging kerbau. Oh, kerbau. Betul. Bukan sapi. Bukan. Oh. Karena kan mungkin ketika berbicara ini juga syiar Islam kali ya. Jadi waktu dulu para wali masuk itu dengan berbagai macam pertimbangannya tidak pakai sapi, pakainya kerbau. Nah, balik lagi untuk rakyat yang kayak kita ini, walaupun udah pakai kerbau itu, bagiannya itu bagian jeroan, koyor dan lain-lainnya, karena mungkin lebih murah. Seperti itu kan. Nah, empal blotong itu di Cirebon ada nggak sih? Empal blotong itu the one and only, tinggal satu-satunya Kang, hanya ada di desa di Jamblang, namanya Desa Sitiwinangun. Itu keluarganya sendiri, karena waktu tempatnya itu timnya saya Riza yang pernah turun ke situ, anak-anaknya itu nggak mau nerusin karena sudah tergerus dengan nama empal gentong dan empal asem. Satu hal itu sampai beliau sendiri pelangnya juga nulisnya empal gentong. Ya karena dia bilang gini, kalau saya bikin empal blotong banyak takutnya nggak laku, karena empal blotong apa sih? Karena kan penjual zaman dulu kan kurang teredukasi soal marketing, soal cara penjualan dan lain-lain lah ya. Padahal kan sebenarnya itu sisi uniknya di situ, seksinya tuh, gitu kan. Mas Rija ya, tadi kita udah panjang lebar nih teman-teman, hampir 1 jam lebih ngobrol dengan Mas Rija. Sampai gelap itu. Sampai gelap ya, dari terang sekarang udah gelap. Mas, harapan kedepannya terkait dengan kuliner Kabuyutan ini seperti apa? Baik, terima kasih Kang Nana. Terima kasih juga buat Sobat Napak Tilas. Harapan Riza buat kuliner Kabuyutan, sampai kapanpun kuliner Kabuyutan harus tetap cemerlang, berjaya, dan banyak yang ibaratnya banyak yang menyukainya. Karena buat Riza kuliner Kabuyutan itu seperti kalau bahasa kata orang ini ya, orang Megu, the root of the nation katanya gitu. Jadi akar dari budaya. Jadi ketika kita melupakan atau sudah tergerus bahkan sampai melupakan itu kuliner Kabuyutan, ya berarti kita sudah ruh dari kenasionalan kita ini kayaknya kurang tuh kan. Seperti jadi harapan Riza harus tetap terjaga, dan Riza mau ada Riza lain yang bisa meneruskan perjuangan ini menurut Riza adalah suatu jihad, suatu perjuangan yang Riza berharap generasi-generasi penerus, terlepas dia memang bekerja secara profesional di dapur atau tidak, yang penting kesukaan dia dan hatinya memang terpanggil untuk memperjuangkan khususnya kuliner Kabuyutan kan. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih, sempat nggak kepikiran bikin kafe yang memang concern di kuliner Kabuyutan? Oke, sempat sekali Kang, makanya Riza bilang banyak sekali, bukan Akang nih yang bilang. Riza nunggu momen, dan bahkan istilahnya Riza gini, kayak contoh di Godong Jati Bistro sendiri di daerah Silakaca, area Kalijaga, ketika bertemu dengan owner yang memang cincai, yang enak bisa ditektokan ketika berbicara tentang seni budaya dan kuliner kultur lah ya. Ketika enak, Riza kan berobrolan Pak, Riza kasih gitu. Nah kalau misalnya untuk Riza sendiri, mungkin Riza sementara ini kasabnya ini sedang ditugaskan untuk menyenangkan dulu kepentingan orang lain. Karena menurut Riza, kepentingan Riza belum saatnya ini. Riza sendiri, perasaan Riza ya, Riza belum ada kepinginan momen Riza belum dapat untuk Riza bikin sendiri gitu. Jadi akhirnya Riza lebih cenderung membantu dulu ini kepentingan klien-klien dengan perhitungan ketika saya banyak membantu mereka, banyak aspek yang akhirnya bergerak. Contoh ketika berbicara satu tempat, satu brand, akhirnya buka lowongan kerja memakai orang-orang sekitar. Itu hal seperti itu Kang yang sedang Riza kejar. Jadi
kelak insya Allah Riza pasti akan bikin brand sendiri, dan sebetulnya udah pernah bikin brand sendiri, dan istilah viral-viral belum ada, Riza udah pernah sempet viral, cuman memang akhirnya Riza balik lagi karena concernnya memang lagi nyenengin orang lain. Membuat maju orang dulu katanya cita-cita dari Mas Riza. Iya. Mas, sebagai bentuk nih sinergi antara Napak Tilas dengan Mas Riza sebagai narasumber saya di Napak Tilas, saya akan berikan kenang-kenangan buat Mas Riza. Aduh, luar biasa. Ya, ini teman-teman, saya berikan kenang-kenangan. Aduh, alhamdulillah. Dekat Napak Tilas. Aduh, Ditambil. Kang Nana. Jadi gini Kang Nana nih, ibaratnya apa ya? Saya terharu banget karena memang saya sehari-hari ketika berkegiatan demo masak dan lain-lain, saya selalu senang memakai ikat khas Cirebonan. Dan akhirnya sekarang saya dapat merchandise Napak dari Tilas. Napak Tilas. Tuh, terima kasih sekali Kang. Sama-sama. Wah. Oke, sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya ngobrol santai dengan Chef Reza kali ini terkait dengan kuliner Kabuyutan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa Amin. kuliner Kabuyutan bukan hanya sekedar kuliner tradisional atau kuliner kuno, tapi di situ banyak sekali filosofi, simbol-simbol yang disematkan oleh leluhur kita yang perlu kita gali, dan salah satu efek positifnya adalah untuk kesehatan kita. Jadi di situ disematkan simbol-simbolnya, selain pelajaran atau ilmu yang diberikan oleh leluhur kita lewat makanan Kabuyutan tersebut, juga beliau ternyata memperhatikan kesehatan dari kita selaku keturunannya atau generasi selanjutnya. Itu aja mungkin ya teman-teman, kita akan coba ngobrol santai dengan narasumber lainnya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Terima kasih Mas Riza. Terima kasih Kang Nana, matur suwun sangat. Siap. Sukses selalu. Teman-teman, kalau mau datang ke bistronya ini boleh ke mana Mas? Baik, buat sobat Napak Tilas semua, kalau pengen datang ke tempat ini, namanya dicek dulu. Ada di situ Godong Jati Bistro yang beralamat di Jalan Silakaca Kalijaga, perumahan Gria Jati Kalijaga, ex kolam renang Basifa.